Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di Dialog Salman, yang merupakan suatu program kerja baru dari Salman sebagai sarana bertukar cerita dan juga ilmu. Tentu saja dalam suasana yang penuh keberkahan. Di episode pertama ini, insya Allah kita akan membahas tentang berdirinya suatu organisasi Islam dalam fakultas, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Salman MM Teknik. Bagaimana awal mula dibangun, apa saja tantangan yang dihadapinya, dan juga bagaimana Salman tetap eksis hingga saat ini. Mari kita simak. Oke, sebenarnya ahlan wa sahlan nih buat Mas Hari ya. Mungkin kita tanya kabar dulu nih dari Mas Hari sendiri. Untuk kabar hari ini gimana nih Mas? Alhamdulillah, khairin baik ya. Gimana teman-teman semua kabarnya? Alhamdulillah, Kita baik baik juga. Nah, Alhamdulillah. mungkin kalau sebelum lanjut, boleh nih Mas dari Mas Hari sendiri tuh untuk memperkenalkan diri kepada para audiens kita. Siapa Mas Hari dan juga gimana keterkaitannya nih Mas dengan Salman itu sendiri. Oke, eh, perkenalkan teman-teman semua. Nama aku Hari, ya. Nama lengkap aku Hariwanto. Dulu aku bergabung di Unsud itu 2015 ya, Teknik Informatika. Sekarang berubah jadi Informatika. Asal aku dari Tangerang. Kemudian aku menjalani masa kecil itu di sana sampai kira-kira jenjang SMP berakhir ya, kemudian SMA aku pindah ke Bekasi, dan ketika kuliah aku ke Purbalingga ya, karena Fakultas Teknik Unsud itu ada di Purbalingga. Ya, disitulah eh, aku bisa kenal dengan teman-teman yang hari ini menggunakan jaket hitam, yaitu Salman MF Teknik. Oke, keren banget ya Mas. Nah, mungkin kita juga bisa langsung masuk aja nih ya ke topik kita hari ini. Dari Mas Hari sendiri, itu sejak kapan sih Mas mulai terlibat di organisasi dakwah ini dan khususnya di Salman MM Teknik? Mm-mm. Aku mulai gabung di Salman sebetulnya pertama-tama kan nggak langsung masuk ya, Iya. karena waktu aku baru datang ke teknik memang teman-teman yang nyambut itu sebenarnya pertama kali dari himpunan ya, himpunan informatika pada saat itu. Kemudian aku diarahkan waktu itu untuk ke kos yang memang di daerah Sidakangan ya, di belakang kampus, yang memang isinya itu sebagian besar informatika. Kemudian ternyata beberapa ada anggota Salman di situ ya. Jadi secara tidak langsung aku mengenal dua entitas ini ya. Yang pertama teman-teman informatika itu sendiri dari kakak-kakak kelas yang sudah menempati kos tersebut. Kemudian yang satunya juga sebagian teman-teman Salman, dan kebetulan pada saat itu memang senior-senior yang ada di situ ya, yang memang udah angkatan atas gitu. Ya, jadi pertama kali kenalnya dengan teman-teman yang memang pada saat itu nyambut. Mm-mm. Berarti awalnya dari kakak tingkat seperti itu ya, Mas? Iya, Oh, memang waktu pertama kali kita event di Geraha Widyatama, iya. itu aku juga sempat ketemu sama teman-teman UKKI sebenarnya. Aku dulu nggak tahu apa ya, pokoknya Iya. cuma diarahkan karena waktu itu aku sempat ada pertanyaan dari salah satu kakak kelas, aku nggak ingat siapa ya. Tapi pada saat itu beliau nanya gitu kan, adek gitu kan ya, dulu manggilnya adek ya karena aku masih Iya. kecil gitu ya. Iya. Adek gitu katanya, kamu dulu waktu SMA pernah ikut ngaji nggak, katanya gitu. Ya, aku pikir aku waktu itu ngaji sih ya gitu, aku ngaji pada saat itu, aku ada guru ngaji dan aku emang ngaji gitu kan ya, belajar Quran pada saat itu. Kemudian nah, karena termasuk salah satu di antara yang masih ngaji gitu kan di usia SMA, aku diarahkan tuh ke satu apa stand lah gitu, kayaknya waktu itu stand UKKI sih singkat aku ya. Nah, sebenarnya dari situ mungkin ada pengurus Salman, tapi aku nggak ingat betul karena sangat banyak orang ya, kan crowded sekali ya di Geraha Widyatama itu, sangat banyak Iya, orang, tapi intinya itu ada stand yang khusus untuk orang-orang yang udah ngaji gitu ya. Jadi ketika SMA itu udah terbiasa ngaji gitu kan, ngaji Quran pada saat itu. Ya udah, aku waktu itu di situ sebenarnya. Nah, yang aku rasain memang pada saat itu karena adanya sambutan tersebut, eh, ada perlakuan khusus ya, aku juga nggak tahu kenapa ya, maksudnya ada perlakuan khusus itu, lebih disambut gitu kan. Kemudian dipertemukan dengan tadi langsung dengan teman-teman Salman, karena mungkin ya asumsinya adalah
akan terbiasa dengan orang-orang yang suka dengan belajar gitu, belajar agama ataupun ngaji Quran misalnya seperti itu. Wah, Itu sih awalnya kira-kira. berarti menarik sekali ya bagaimana Ah, Mas Hari dipertemukan dengan Salman ini. iya, Keren banget. Nah nih Mas, ngomong-ngomong Mas kan termasuk anggota Salman dari angkatan yang cukup lama gitu ya Mas. Mm-mm. Mas sendiri tahu nggak sih latar belakang bagaimana berdirinya organisasi Salman sendiri? Seperti itu Mas. Salman ini seingat aku 2009 ya baru berdiri. Tapi koreksi ya kalau aku salah ya. Nanti bisa dicek di dokumennya. Aku juga agak lupa. Tapi yang jelas awalnya ini gabung sama MIPA kan. Jadi teknik dan MIPA tadinya gabung di Rohis MIPA tadinya. Ya. Kemudian ketika split ya berpisah teknik sendiri, MIPA sendiri. Nah maka tadinya eh, nama Salman tuh belum terbentuk memang gitu kan. Oh. Waktu liburan kemarin aku sempat main ke salah satu dari wakil ketua Salman ketika kepemimpinannya Mas Khalid Munawir ya, sipil 2013. Waktu itu berarti beliau ketua Salman di tahun 2015 ya ketika aku masuk. Hmm. Nah, wakil ketua Salmannya dulu Mas Lutfi ya, Mas Lutfi Sofari. Aku sempat waktu liburan kemarin nih, terakhir liburan Idul Fitri, aku main ke tempat beliau di Bekasi. Kemudian aku sempat tanyakan karena beliau 2013 kan mungkin timelinenya lebih dapat ya dari awal-awal sejarah Salman itu seperti apa. Iya. Beliau ceritain kalau memang awalnya itu kalau nggak salah dari salah satu mahasiswa PMAT ya. Oh. PMAT itu aku lupa ya. Tapi aku lupa P-nya apa. Tapi ini kumpulan anak transmigran ya, atau mahasiswa anak transmigran. Oh. Iya, pada saat itu memang ada di Unsud ini satu lembaga yang menaungi anak-anak di bawah apa namanya transmigrasi ya. Berarti Ya, kayak transmigrasi. paguyuban gitu ya Mas? Iya, sejenis paguyuban gitu. Makanya dulu di saat 2015 itu banyak sekali teman-teman yang dari timur, ya dari Maluku, seingat aku ada banyak sekali ya. Kemudian dari Papua, dari Riau, Kalimantan dan seterusnya lah. Jadi memang anak-anak yang memang orang tuanya ini mengelola lahan transmigrasi seingat aku ya. Ya lebih kurang begitulah. Kemudian beliau cerita ini awalnya memang salah satu mahasiswa PMAT ini yang mencetuskan gitu ide Salman ini sendiri gitu kan. Asal muasalnya kenapa Salman gitu kan, ini diambil dari sebenarnya salam persaudaraan ya. Pada saat itu kan udah ada sebenarnya salam FAPET singkat aku ya, salam Fakultas Peternakan. Nah, ngambil dari nama yang memang udah baik gitu kan ya. Banyak ya lembaga-lembaga yang pakai nama salam. Kemudian untuk pembeda gitu kan, karena sudah banyak yang menggunakan nama Uki, sudah banyak yang menggunakan nama Salam gitu kan. Akhirnya dicetuskanlah salam persaudaraan ya kan, menjadi Salman ya, disingkat menjadi Salman. Yang secara filosofis juga Salman ini diambil dari salah satu nama sahabat Nabi ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Salman radhiyallahu anhu yang memang masuk Islam ini dengan penuh perjuangan ya. Kemudian satu event yang memang menjadikan kenapa Salman gitu kan, karena di salah satu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di perang Khandaq, pada saat itu sahabat Salman inilah yang mengusulkan ya teknik untuk adanya parit ya di perang Khandaq itu ya. Nah, teknik ini nggak dikenal oleh bangsa Arab. Kenapa? Karena emang Salman ini dari bangsa Persia. Makanya Salman Al-Farisi namanya, ya kan ya, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari bangsa Al-Farisi ini, Faris dari Persia artinya gitu kan. Memang menjalankan perjalanan begitu panjang sampai dapat hidayah gitu kan. Singkat cerita, pada saat udah masuk Islam, nah itu di perang Khandaq beliau memberikan saran gitu kan kepada Nabi dan juga kaum muslimin pada saat itu untuk bagaimana kalau kita perang itu dengan menggali parit. Nah, paritnya ini bukan parit yang kecil ya, memang parit yang besar, dan ini adalah salah satu trik ya kan dari atau yang berasal dari Persia sebenarnya. Nah, kemudian karena ada kaitannya ya dengan structure gitu kan ya, ya ada kaitannya dengan teknik lah gitu kan ya. Iya. Maka lekatlah Salman Al Farisi ini dengan teknik gitu ya pada saat itu, makanya digabungkan ya.
Terus ditambahin MM ini sebenarnya mahasiswa muslim ya. Iya. Salam persaudaraan mahasiswa muslim teknik. Mhm. Sebenarnya kalau untuk pemilihan nama lebih kurang seperti itu yang didapatkan ya. Berarti memang sudah dari awal namanya Salman atau sebelumnya ada perubahan nama seperti itu, Mas? Dari awal memang Salman MM Teknik ya kan. Nah, Salmannya ini tadi dari salam persaudaraan sebenarnya. Seingat aku nggak ada perubahan yang berarti ketika kita bisa lihat di ADART-nya seingat aku ya. Jadi kan setiap tahun dibahas di Musang. Iya. Nah, Iya. itu bisa lihat di draft yang lama sebetulnya kapan perubahan itu terjadi. Tapi yang jelas waktu aku baru masuk dan memang pada saat 2015 itu di awal-awal aku masuk kan kita masuk waktu itu seingat aku di bulan Agustus ya. Kemudian di akhir tahun kan udah mulai ada musang ya. Iya. Nah, Mhm. pada saat itu memang aku diminta untuk bantu sebenarnya di presidium sidang ya kan untuk musang. Makanya sedikit banyak aku juga baca tuh jadinya Iya. oh begini toh gitu ya. Ada sejarahnya gitu sebetulnya. Jadi Berarti nama ini tadi filosofis sebenarnya Iya. ya. iya, iya. Penuh filosofis. Berarti emang namanya tuh diambil cukup ini ya Mas, memikirkan terkait dengan filosofisnya juga dan Mm-mm. juga memikirkan kayak wah namanya mungkin udah banyak dipakai. Jadi kita mungkin pikir pakai nama yang lain yang Betul, bisa jadi punya makna yang lebih mendalam lagi gitu ya Mas. betul, Nah, betul. kalau gitu mungkin ngomongin latar belakang nih Mas terkait dengan Salman itu sendiri. Kan pastinya banyak nih ya Mas kayak nilai dan juga warisan yang diwariskan oleh para pendiri Salman dahulu. Nah, Mm-mm. dari Mas Hadi sendiri ngerasa nggak sih Mas kayak ada nilai dan juga warisan yang diturunkan gitu dari para pendiri Salman dulu? Pernah kerasa gitu nggak Mas? Pernah sih, iya. Bahkan sampai sekarang itu aku masih ingat betul ya tentang kondisi atau semangat ya pada saat itu senior-senior kita yang ada di Salman. Dulu sebenarnya aku karena latar belakangnya dari Tangerang ya, kemudian di Bekasi yang notabene masih di Jabodetabek ya. Mhm. Jadi aku biasa sebenarnya manggil kakak-kakak kelas itu ya dengan kakak sebenarnya. Walaupun Mhm. ternyata di sini kebudayaan itu manggilnya Mas ya sebenarnya. Iya. Mhm. Jadi aku dulu manggil kakak Salman itu ya dengan kakak gitu kan. Iya, salah satu yang aku kos bareng dengannya itu adalah dulu aku panggilnya Kak Yazid ya, Teknik Mhm. Elektro 2012 dan dulu aku nggak tahu kalau ternyata Kak Yazid ini adalah seorang ketua Salman ya pada masanya gitu. Memang kalau aku masuk kan itu zamannya Mas Holib ya. Mhm. Nah, ternyata di atasnya lagi adalah Kak Yazid itu. Ya dulu aku manggil kakak ya karena aku nanti dari Jabodetabek terbiasa manggil yang lebih tua itu dengan kakak sebelum viral kakak sekarang ya. Iya. Mau cari Iya. apa kak gitu kan ya. Dulu Iya. udah di sana memang begitu ya. Kebanyakan kalau yang kakak kalah kita panggilnya dengan kakak gitu. Iya, benar. Maka waktu di kos aku juga manggilnya Kak Yazid waktu itu. Cuma memang pas baru masuk di kos itu beliau belum pulang sih. Aku lupa beliau lagi penelitian atau lagi kerja praktek ya. Tapi pada saat itu beliau belum pulang. Jadi ketika aku datang di kos belum langsung ada. Nah, tapi begitu ada itu diperkenalkan lah kalau misalkan ada satu lembaga yang namanya Salman pada saat itu. Kemudian memang pada saat aku baru masuk itu aku ngelihat memang Salman, teman-teman Salman pada saat itu adalah teman-teman yang paling semangat ya, yang paling semangat untuk sholat di musola. Waktu itu belum ada masjid teknik. Jadi masih di gedung B itu ada satu ruangan di depan pendopo ya. Iya. Iya, di depan pendopo berarti kalau sekarang aku nggak tahu ya ruangan apa. Pokoknya dulu di salah satu ruangan di gedung B itu adalah musola teknik sebenarnya. Kita belum punya masjid pada saat itu. Nah, yang rutin azan, yang rutin untuk apa namanya sholat jamaah di awal waktu itu teman-teman Salman pada saat itu. Ya, kenapa kita tahu ya ada tulisannya. Mereka Iya. sering banget pakai baju, pakai jas ini gitu kan, Mhm. pakai jaket Salman ini. Jadi kita tahu betul ya oh teman-teman Salman memang yang sering meramaikan masjid gitu, sering meramaikan musola pada saat itu. Tidak hanya di teknik ya, tapi di luar juga begitu. Ya, aku di Sidakangan waktu itu ada satu masjid yang memang kita biasa jamaah di situ ya. Itu juga sebagian teman-teman Salman di situ. Ya. Jadi rajin sholat di masjid itu satu kultur yang baik ya, yang aku lihat sih masya Allah dan patut sekali untuk dibudayakan sebenarnya ya. Hmm. Karena pada saat itu aku ngerasa ini adalah satu hal yang benar. Sebelum aku apa namanya masuk konsult ini aku pernah dengar satu khutbah Jumat di salah satu masjid di Bekasi. Khotibnya itu bilang ya bahwasanya tempat asalnya laki-laki untuk ibadah itu di masjid katanya gitu. Apapun yang terjadi gitu kan.
mau Iya benar. lagi keringetan kayak apa, pokoknya tempat kembali antum kalian semua itu di masjid gitu. Iya betul. Dan itu benar-benar berkesan banget sih khutbah Jumat itu, aku nggak tahu kenapa itu ya Allah itu berkesan banget bagi aku gitu kan. Kemudian nah disitulah ketika aku ngelihat orang-orang, masya Allah nih ya anak-anak muda tapi udah lekat dengan masjid gitu kan, maka Mm-mm. vibes yang ada pada saat itu insya Allah nih teman-teman Salman tuh soleh-soleh semua gitu loh. Amin. Masya Ya Allah. kan ya pada saat itu aku Iya. ngelihatnya ya secara manusiawi seperti itu. Mm-mm. Nah, itu salah satu lah nilai baik yang aku dapatkan pada awal-awal aku mengenal ke teman-teman Salman. Berarti emang banyak ya Mas terkait dengan nilai-nilai yang diwariskan gitu ya. Betul, Nah, iya. berarti dari Mas Heri pernah ngerasa juga nggak Mas kayak ada nih budaya yang dimiliki oleh Salman itu sendiri yang membedakan dari organisasi lainnya. Maksudnya kayak, oh ini tuh cuman ada di Salman loh budayanya gitu. Yang Mas Heri tuh punya kesan gitu di budayanya itu. Ada nggak Mas kayak budaya di Salman itu sendiri? Ada, iya, yaitu budaya menuntut ilmu. Dan ini budaya kaum muslimin yang sebenarnya secara umum harusnya dibudayakan ya. Jadi Mm-mm. siapapun dari kaum muslimin hendaknya semangat untuk menuntut ilmu gitu ya. Aku ngedapetin awal-awal sempat aku di kosan. Kemudian ada rame-rame tuh teman-teman Salman nyamperin gitu kan. Ngajakin aku ke Masjid Agung Darussalam Purbalingga pada saat itu. Katanya ada pengajian gitu kan. Aku diajakin sama Kak Yazid pada saat itu, iya. Katanya, Har, ikut yuk gitu kan. Ada pengajian di Masjid Agung katanya. Pengajian apa tuh gitu? Pengajian tafsir Quran gitu kan. Wah, aku pikir ya seneng lah ngaji Quran kan seneng ya gitu. Mm-mm. Ya udah ikut lah gitu. Aku ikut pada saat itu. Aku belum belum pengurus Salman pada saat itu ya. Jadi masih mahasiswa biasa aja di kos gitu kan. Kemudian diajak untuk berangkat dan pada saat itu yang berangkat ke masjid memang rame-rame rombongan, jadi kita kayak konvoy lah rame-rame brung Wow. gitu kan. Kita ke Masjid Agung Darussalam Purbalingga ya pada pakai jaket ini yang punya gitu Iya. kan, ya nggak punya ya aku pakai baju biasa aja, pakai baju koko biasa. Ya, kita berangkat ke sana. eh aku pikir awalnya sih memang apa namanya ngaji Al-Quran biasa ya gitu, tapi Mm-mm. ternyata pada saat itu masya Allah aku lihat Masjid Agung Darussalam Purbalingga rame banget nih gitu kan. Aku baru tahu masjid itu rame banget di Purbalingga gitu kan pada saat itu. Hari Rabu waktu itu ya. Aku berangkat bareng-bareng, aku sama teman-teman Salman yang lain. Waktu itu ada hmm, Kak Iqbal, Teknik Sipil 2013, Kak Monif ya 2013 juga sipil, dan wah banyak banget deh ya. Eh, ada Kak Trisno juga singkat aku Teknik Elektro 2012 dan teman-teman lainnya lah. Aku banyak tapi aku nggak terlintas semua namanya ya. Tapi yang jelas waktu itu kita berangkat sama-sama ke sana. Ya kita ikutlah pengajian di situ gitu kan. Ternyata pengajiannya memang isinya adalah tafsir Quran ya, dan diawali dengan membaca Quran dulu pada saat itu. Seingat aku waktu itu belum belum jauh ya, masih di surat At-Tin pada saat itu 2015-an tuh masih di surat At-Tin. Nanti bisa di cross check di rekamannya ya. Ada rekamannya pada saat itu aku juga lihat ini pengajian yang di TV apa ya gitu kan. Iya. Kok rame banget soalnya lo di masjid. Satu masjid itu setelah sholat maghrib, sholat sunnah itu semuanya pada di masjid dan masjid itu rame banget gitu. Aku lihat ini luar biasa sih gitu kan, dan emang teman-teman Salman tuh juga ikut rame di situ. Nah itu ternyata dalam budayanya eh, ketika pengajian awalnya awalnya setelah setelah ada pembukaan pengajian ya, kemudian ada membaca surat At-Tin dulu gitu kan ya, ustadznya membacakan, kemudian kita jamaah menirukan gitu ya. Mm-mm. Surat yang sederhana kan At-Tin itu siapa sih mungkin kalau yang memang ngaji aku yakin pasti udah hafal sih gitu kan, yang udah lulus Iqra kayaknya udah sampai At-Tin juga biasanya gitu kan. Mm-mm. Ya pada saat itu tapi unggulnya adalah yang yang dipelajari itu bukan cuma membacanya tapi tafsirnya. Nah ternyata kan ketika digali pada saat itu, wah masya Allah satu ayat aja satu pertemuan pada saat itu, dan itu memang digali dalam gitu kan ya, secara makna asbabun nuzulnya seperti apa ya kan, ada nggak apa namanya kaitan hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang hal ini gitu kan, kemudian digali lah faedahnya banyak. Nah dan di situ aku lihat teman-teman Salman itu bawa buku ya, dan semuanya mencatat gitu ya, dan semuanya mencatat di buku gitu kan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz gitu, pada saat itu gitu salah satunya ya, dan itu terbawa ke kelas ya, bagaimana kita di kelas juga jadi mencatat gitu kan apa-apa yang disampaikan dosen ya kan lebih lebih kurang sama ya dengan Iya. seperti itu. Sama.
lecture gitu kan. Salah satunya itu ya, itu budaya yang aku kira mungkin kalau di KM yang lain nggak begitu terasa gitu ya. nggak begitu terasa ya, maksudnya ya budaya menulis itu penting ternyata gitu Penting. kan. Iya, betul. Budaya menulis itu penting, dan aku ngerasain sendiri itu impactnya sangat terasa ketika ujian ya, karena beberapa kali kan dosen nggak nyampaikan materi-materi yang apa ya namanya ya, yang terbatas pada slide aja gitu Iya, kan. benar. Kadang-kadang ada penjelasan tambahan yang emang beliau sampaikan dan beliau ulang-ulang gitu kan. Nah, Iya, disitu kan benar. kita kalau kita catat kita bisa pointing, oh ternyata memang fokus bahasanya adalah di sini gitu Iya, kan. benar. Nah itu ke bawah dan aku merasain itu manfaat betul. Gitu. Masya Allah. Berarti memang budaya menuntut ilmu di Salman ini sangat kental sekali ya Mas. Betul. Bagaimana semangat mereka dalam mempelajari Quran ataupun hadis, Mm-mm. dan insya Allah bakal terus diwariskan sampai ke zaman sekarang ya Mas. Mm-mm. Jadi waktu berarti kan pada saat itu ada 2012 ya, bahkan waktu itu ada angkatan 2011 juga yang masih ikut ya. Iya. Jadi tapi aku lupa waktu itu ya siapanya gitu kan, tapi ada teman-teman 2011 juga yang masih ikut pada saat itu. Kan kebayang berarti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 kita sama-sama berangkat ke masjid gitu kan. Pakai ini dulu yang punya gitu kan, jadi kan kelihatan ya di sana. Nah, maksudnya sebenarnya pakai juga bukan buat bersombong-sombong diri sih, Iya. tapi biar gampang Iya. kan kalau Iya. nyarinya buat kumpul lagi gitu Iya. kan ya. Jadi pas lagi keluar bubar lagi habis sholat isya itu udah gampang untuk kumpul, yuk kita pulang rame-rame lagi gitu kan. Di salah satu momennya bisa makan di angkringan dulu gitu kan di jalan pulang gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, dan pada saat itu di 2016, 2017 sih kebiasaan itu masih berlangsung ya. Jadi kebudayaan menuntut ilmu berangkat ke masjid gitu kan, itu terus berlangsung gitu ya, yang aku rasain. Cuma ketika 2018 karena aku udah mulai fokus di tugas akhir, maka aku nggak begitu paham ya tentang apa yang terjadi gitu kan ya, apakah masih berlangsung atau tidak. Tapi yang jelas sebelumnya itu masih ya, masih. Bahkan beberapa apa namanya pengajian rutin yang ada di Purwokerto juga kita gas pada saat itu ya. Kita gas ke Purwokerto rame-rame juga sama ya, walaupun nggak sebanyak yang di Purbalingga gitu kan. Kalau ke Purbalingga kan deket ya. Iya. Maksudnya kalau ke Purwokerto perlu ya waktu tempuh yang lebih jauh dan lebih lama, maka nggak semuanya ke sana, tapi tetap ada gitu yang berangkat ke sana pada saat itu rame-rame gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Berarti Masya Allah banget ya Mas semangatnya anak-anak Salman dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu yang aku juga aduh berkesan banget ya. Aku bersyukur ya Allah gitu kan bisa dipertemukan dengan teman-teman yang punya budaya menuntut ilmu tuh bagus banget gitu kan. Aku syukur banget waktu itu Masya Allah. sama kakak kelas kita yang di Salman. Oke, mungkin lanjut ya Mas. Ada nggak sih perubahan dalam struktur kepengurusan yang Mas rasakan dan berdampak gitu bagi Salman gitu? Perubahan struktur ini pergantian ketua pada saat itu. Atau- Mungkin bisa ada perubahan kayak mungkin, atau bukan dari struktur aja, mungkin dari gerakan yang awalnya Salman seperti ini mungkin jadi seperti ini sekarang gitu. Kayak mungkin ada perubahan besarnya ya, gitu. Di periode kapan ini? di Waktu yang periodenya Mas yang Mas Syed. rasakan. Iya. Ada nggak? Ada nggak gitu, kayak perubahan besar-besarnya gitu, rombak-rombakan kayak awalnya mungkin strukturnya awalnya ini terus jadi kayak gini gitu, merasa nggak? Iya, perubahan struktur itu aku ngerasain kayaknya ketika ini ya ada kemuslimahan ya sebenarnya. Oh, jadi waktu itu sebenarnya kan pengen ada apa namanya mas'ulah gitu katanya. Pengen ada penanggung jawab perempuan pada saat itu. Tapi akhirnya diurungkan menjadi kabit aja ya, kabit kemuslimahan pada saat itu. Ya aku melihat dari sisi itu sih, kalau misalkan yang beda muslimah pada saat itu memang lebih banyak programnya, ya kan, lebih banyak programnya karena memang punya satu bidang tersendiri ya. Memang ini bidangnya khusus dan spesial ya, karena memang khusus muslimah semua di situ. Adapun gerakan yang lain itu dulu apa yang beda ya? Humas dan Syiar. Sekarang masih nggak Humas dan Syiar? Masih Ada. Oh masih ya. Mm-mm. Kalau dulu sih divisi nggak banyak ada perubahan ya, karena biasanya kan itu ada di musyawarah anggota juga kan, Iya, gitu benar. kan ya, untuk bidang-bidangnya apa aja gitu kan ya. Nggak ada perubahan yang signifikan kecuali memang program-programnya ya, program Iya. dari bidang itu sendiri yang memang ya beda kepengurusan tuh, beda gayanya gitu ya, Iya. beda gayanya. Waktu di zaman 2016 itu ganti ketuanya itu
Mas Hakim ya, Teknik Sipil 2014, itu memang condong kepada syiarnya pada saat itu. Karena memang beliau asalnya sebelumnya pengurus di HUSI dulu ya, namanya Humas dan Syiar dulu. Oh. Jadi memang coraknya pada saat itu lebih kepada syiarnya gitu kan. Kita sempat ada waktu itu Idul Adha di teknik ya. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, tapi emang pada saat itu kita sempat adakan, walaupun memang pelaksanaannya dinamika lah, ada plus minus gitu kan. Iya. Ada plus minus. Tapi kita sempat adakan, kita juga adakan sholat Idul Adha di teknik yang aku ingat kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya kayaknya nggak dilaksanakan di teknik sebenarnya. Gitu sih untuk coraknya. Berarti ngomongin dampak dan perubahan, ada nggak sih orang yang Mas kenal yang sangat berpengaruh di Salman gitu, Mas? Yang berdampak besar bagi Salman sendiri, seperti itu, Mas? Orang yang berpengaruh di Salman ya. Kayak mungkin punya kontribusi besar gitu Mas di Salman gitu. Kayak dengan adanya orang ini, wah Salman tuh jadi kayak gini ternyata. Jadi kayak mungkin jadi teladan gitu. 2011 itu Mas Imron waktu itu ya. Mas Imron itu sipil 2011, kemudian jadi ketua Salman di 2013 berarti ya. Iya. Iya, 2013. Itu juga salah satu yang Masya Allah sih, jadi menurut aku penggerak juga beliau. Dan salah satu yang mungkin berjasa sekali ya buat teknik ya. Karena ya dengan izin Allah gitu kan, kemudian melalui wasilah beliau itu teknik bisa ada masjid pada saat itu. Iya, makanya jadi beliau sempat udah lulus kan, kemudian beliau bekerja itu di salah satu foundation internasional kan ya, untuk penggalangan dana masjid. Nah, itu salah satu yang mengadakan masjid itu beliau gitu. Jadi dari segi keteladanan dan aksi ya, baik ketika menjadi pengurus ataupun lepas pengurus, bahkan setelah menjadi alumni, keterikatan itu masih ada dengan Salman pada saat itu. Ya lebih luasnya lagi kepada kaum muslimin yang ada pada Fakultas Teknik gitu kan. Jadi salah satu juga yang dulu menyambut aku dan mengarahkan aku untuk lanjut ngaji lagi. Jadi ngaji SMA udah ngaji nih Quran gitu kan. Di kuliah jangan lepas, jangan kita berhenti gitu kan ngajinya, ngaji terus gitu. Karena salah satu yang menjadi wasilahnya itu beliau gitu ya. Jadi menjembatani aku gitu kan, kemudian membentukkan kelompok lagi gitu kan buat aku, supaya aku bisa ngaji gitu kan dengan teman-teman yang ada di Fakultas Teknik dan juga yang lainnya gitu kan. Itu juga beliau. Kemudian banyak deh beliau juga diskusi awal-awal sama aku, yang memperkenalkan teknik, bagaimana kemudian kultur Islam yang ada di teknik gitu kan. Kemudian Salman itu sendiri. Kemudian satu hal yang aku lihat dari beliau ya, Masya Allah, pada saat itu beliau habis pulang dari kampung Inggris di Pare. Wow. Habis itu jadi sempat lama awal ketemu, kemudian beliau ke kampung Inggris lumayan lama gitu kan ya. Aku lupa periodenya berapa lama, tapi waktu itu ketemu lagi gitu kan. Nah, ketemu lagi itu beliau banyak lah gitu kan cerita-cerita gitu kan, kemudian motivasi gitu kan. Salah satunya itu sholat subuh di masjid gitu kan. Untuk teman-teman muslim seharusnya kan ayo dong kita pagi tuh bangun gitu kan untuk sholat subuh di masjid gitu kan. Maksudnya janganlah yang menghidupkan masjid, masa cuma orang-orang tua aja, ini kemana anak muda gitu kan. Pada saat itu beliau juga menasehati untuk semangat gitu kan ya, untuk bangun subuh dan semangat gitu. Kemudian banyak hal, waktu aku juga banyak dapat insight positif dari beliau gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi Kak Yazid itu sendiri ya, teman kos aku yang bener-bener juga kita bareng pada saat itu. Kita banyak banget bareng tadi ke pengajian gitu. Kemudian pada saat itu juga kita bareng ketika ada kelas bahasa Arab waktu itu, kita juga bareng. Pokoknya banyak nih kegiatan yang kita ikutin bareng gitu kan ya. Jadi setelah Mas Imron ya sipil 2011, kemudian ketua Salman 2013 berarti ya. Kemudian tadi ada Kak Yazid Elektro 2012, kemudian Salman 2014 ya, ketua Salman 2014. Nah ini budaya-budaya ketua Salman ini Masya Allah ya, luar biasa banget gitu kan.
Jadi aku ngerasa kok semua ketua Salmannya pada baik-baik banget dan emang menunjukkan akhlak yang mulia gitu kan, semangat ibadahnya juga gitu kan. Kemudian Mas Holib juga rajin juga di masjid gitu kan. Mm-mm. Di mas kalau beliau lebih sering di tadi ya musola teknik pada saat itu. Iya, itu maksudnya semangat ibadahnya selalu ada gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan Mas Hakim Sipil 2014 yang juga semangat beliau gitu kan. Seingat aku waktu itu beliau juga lumayan banyak menghafal ya ketika menjadi pengurus halaman ya. Jadi banyak tambahan-tambahan ayat-ayat yang bagus deh gitu, surat-surat Masya yang Allah. panjang gitu. Mm-mm. Itu di fase ketika beliau menjadi pengurus halaman gitu kan. Jadi tahfiznya juga berjalan pada saat itu walaupun beliau secara mandiri bersama dengan teman-teman eh, teman-teman beliau ya yang juga di Salman pada saat itu, Mm-mm. yang juga teman pribadi gitu kan, apa teman Iya. pribadi ya. Ya teman-teman dekat beliau yang juga di Salman gitu kan. Itu gue ngerasa juga yang jadi teladan kan dan juga jadi motivasi untuk kita semua. Kok kita hafalan stagnan di sini aja ya gitu kan, sedangkan Iya. iya beliau baca surat yang emang sebelumnya belum pernah dibaca gitu, belum belum pernah dengar ketika beliau imamin gitu kan. Kemudian beliau baca waktu itu. Yang apa namanya aku dengar ketika ada bacaan anajem gitu kan di musola teknik ya itu dari beliau gitu pada saat itu. Ya kan nggak semua mahasiswa bisa hafal ya. Iya, Iya, Kan, benar. gitu sih kira-kira. Maksudnya semua itu aku ngambil sisi positifnya sih. Oke. Berarti emang kayaknya tuh banyak ya Mas kayak tokoh-tokoh yang berjasa dan juga berpengaruh, dan bahkan tadi yang awalnya Mas Hari tuh kayak cuman mungkin nyebutin Mas Imron, kok tiba-tiba jadi kayak banyak gitu ya ternyata orang-orang yang berpengaruh di sana. Nah, Banyak banyak. mungkin selama Mas Hari gitu menjalani perjalanan nih Mas, perjalanan selama berdakwah di organisasi Salman gitu. Pastinya kan kayak nggak mungkin kayak mulus terus gitu kan Mas, pasti kayak ada kesulitannya atau mungkin hambatan-hambatannya. Nah, mungkin dari yang Mas Hari rasakan nih selama menjalani eh, kedakwahan ini di organisasi Salman gitu, ada nggak sih Mas kayak tantangannya gitu, kayak hambatan yang bikin Mas Hari tuh kayak ngerasa wah ini tuh udah lumayan sulit gitu. Ada gitu nggak Mas? Kayak sama teman-teman yang lain mungkin gitu. Iya, kendalanya pada saat itu yang aku rasain, aku nggak bisa ya apa ya memberikan secara keseluruhan semangat yang sama dengan yang aku dapatkan gitu. Hmm. Ya karena mungkin akunya juga mungkin nggak sebaik tadi ya kakak-kakak kelas kita atau kakak tingkat kita di Salman gitu. Mm-mm. Jadi aku ngerasa ketika aku ngadakan program-program yang bermanfaat, memang antusiasnya itu nggak setinggi itu ternyata gitu kan ya. Iya. Sekalipun maksudnya dari internal pengurus Salman sendiri gitu kan. Iya, jadi misalnya kita mengadakan waktu itu, aku sempat mengadakan program ketika aku di kaderisasi ya, program tahsin bacaan Al-Quran, jadi perbaikan bacaan Al-Quran ya waktu itu. Aku adakan dulu di gedung A lantai atas, dulu masih ada aula kecil di situ ya, di gedung A lantai atas setiap, aku lupa hari apa ya, tapi sore hari lah, sore hari. Nah di situ nggak banyak yang ikut gitu kan ya. Padahal Padahal maksudnya kalau kita cek satu-satu ya Iya. bacaan dari pengurus sendiri juga kan masih banyak yang kurang gitu. Tapi Iya, ketika benar. difasilitasi yang tidak harus keluar, pengajarnya didatangkan juga gitu kan, dan pengajarnya Iya. bagus banget pada saat itu ya. Ya aku datangkan Ustadz Ahmad Fauzan SSI waktu itu, beliau lulusan MIPA Unsud ya. Beliau lulusan MIPA Unsud dan waktu itu beliau belajar di Mafazah waktu itu sama Ustadz Toha Hussein Al-Hafiz ya, dan beliau juga selesai 30 juz gitu kan. Jadi Masya aku bawakan pengajar yang memang dari Unsud juga gitu kan. Dari alumni alma mater kita lah gitu Waduh, kan. iya. Aku datangkan beliau, kebetulan beliau memang rumahnya di Purbalingga gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita mendatangi beliau, atau kita mungkin hadir di majelis-majelis beliau di masjid-masjid gitu kan. Kita datangkan ke teknik. Tapi ya itu tadi antusiasnya ternyata kurang gitu. Padahal maksudnya kan maksud aku ya mumpung ada yang dekat, kenapa kita nggak ngambil gitu Iya, kan ya. benar. Lagi-lagi alasannya ada tugas lah, ada apa gitu kan, seakan-akan aja. maksudnya kita yang mengadakan itu nggak punya tugas Iya, gitu iya. kan. Padahal kita ya Sama sama juga gitu punya tugas. kan, cuma tinggal bagaimana kita mengatur waktunya Iya, sebenarnya benar. kan ya. Kalau ada yang praktikum di lab oke lah gitu kan, karena Oke. itu memang sifatnya eh, terikat dengan waktu ya karena di lab gitu Iya, kan. Tapi kalaupun yang bilang kayak ya tugas gitu, ini kan paling berapa menit sih gitu kan, paling 40 menit gitu kan Iya, kita benar. belajar Quran misalnya ya. Itu yang aku rasain sih. Jadi gimana ya aku bisa, maksudnya aku tuh juga kepengen banget bisa ngasih manfaat atau ngerasain
biar teman-teman bisa ngerasain hal yang sama gitu loh dengan apa yang Mm-mm. aku rasain. Enaknya apa namanya dekat dalam menuntut ilmu misalnya, kemudian punya semangat yang sama, yang merasa loh bahwasanya kalau kita kurang belajar Al-Qur'an ya gitu. Mm-mm. Kenapa kita aja masih bacanya apa terbata-bata Iya, gitu misalnya benar-benar. kan ya, kok kita nggak pengen belajar sih gitu kan, harusnya kita semangat untuk mengikis kebodohan kita terhadap Al-Qur'an misalnya gitu loh. Ya cuma lagi-lagi semangat itu nggak bisa semudah itu ya. Kita cuma bisa eh, mendakwahi dengan apa namanya mendatangkan sebabnya saja, tapi kita kan nggak bisa bukakan hatinya Iya. gitu. Nah belakangan aku tahu gitu kan bahwasanya ya Nabi saja nggak bisa gitu kan kasih hidayah kepada orang dicintai Iya, kan gitu, benar. apalagi kita gitu kan. Ya, kita cinta dengan teman-teman kaum muslimin gitu, kita pengen semuanya eh, melek dengan Quran, melek dengan ilmu ya, tapi apa daya gitu kan, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang dicintai gitu kan, sampai Allah tegur gitu kan bahwasanya eh, apa namanya Nabi Muhammad ini nggak bisa, innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha gitu kan, kamu nggak bisa gitu kan ngasih hidayah kepada orang yang engkau cintai Muhammad gitu kan, akan tetapi Allah kasih hidayah kepada siapa yang dikehendaki gitu loh. Jadi kita coba bisa mendatangkan sebabnya aja gitu kan, Iya, benar. adapun yang membukakan hatinya itu Allah gitu sebenarnya. Nah Iya, belakangan aku benar-benar. tahu kayak gitu. Mm-mm. Hmm. Itu sih sebenarnya ada kendala di situ misalnya semangat. Berarti emang kayak semangatnya pun juga pun juga sekarang ya Mas. Dari kita Rasa pun juga iya Iya, masih terasa. masih ada gitu kayak antusiasme dari anak-anak Salman itu pun juga Mhm. kayak masih kurang gitu. Nah, terus juga kayak yang tadi Mas Hari bilang kayak budaya-budaya buat menuntut ilmu gitu. Kan itu sebenarnya di sekarang pun juga itu nggak terlalu kerasa gitu buat Iya. budaya-budaya kayak gitu. Nah, mungkin nih Mas kayak buat pertanyaan penutup aja nih. Kayak ada nggak sih Mas kayak pesan yang mau disampaikan gitu? Kayak buat kita Mhm. ataupun buat generasi muda gitu kayak biar dari kita tuh tetap bisa istiqomah dan juga tetap bisa buat melanjutkan jalan dakwah ini gitu. Kayak tetap bisa menjaga semangat kita. Kayak yang tadi Mas Hari bilang kayak antusiasme kita itu kurang. Kita juga punya banyak tugas tapi kan kita juga harus bisa untuk menjalankan jalan dakwah ini gitu loh. Mm-mm. Gitu. Nah, mungkin ada nggak Mas kayak pesan gitu buat kita biar tetap bisa menjalani ini di tengah hiruk pikuknya dunia akademik gitu. Pesan untuk teman-teman pengurus saat ini ya, Iya. Iya. yang pasti satu, Salman ini satu lembaga yang sebenarnya baik ya, sebenarnya Mm-mm. baik karena mengusung nilai-nilai yang baik. Dari Mm, namanya aja udah baik tadi kan. benar. Namanya aja salam persaudaraan ya, memberikan keselamatan dan juga rasa persaudaraan ya kan kepada mahasiswa muslim teknik gitu ya. Namanya udah bagus, mengusung visi yang bagus, Iya benar. mengusung juga nilai-nilai yang bagus sebenarnya. Nah, tinggal kitanya nih gimana untuk menjadikan Salman ini gitu kan menjadi satu wasilah yang baik gitu kan. Yang pasti apapun kegiatan kita sebagai kaum muslimin, kita utamakan niat. Mm-mm. Ya innamal a'malu binniyat. Ini hadis pertama ya, hadis riwayat Bukhari yang pertama gitu. Jadi yang pertama kali tulis ini hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada Pada niat. niat. Ya maka kita niatkan hadirnya kita atau bergabungnya kita di Salman ini ikhlas kepada Allah pasti gitu kan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain gitu. Jadi yang pertama kali untuk mencari keikhlasan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya mengharap wajah Allah. Kemudian nah setelah itu kita juga niatkan gitu kan untuk Salman ini menjadi yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah kita sendiri sebenarnya, pengurus di dalamnya. Ya kan, ketika ada program-program baik di dalamnya, maka yang pertama kali terasa atau merasakan manfaatnya itu adalah pengurus. Pengurus. Iya betul. Iya, iya nggak sih? Iya, Gitu Betul kan. betul. benar. Heeh. Karena Nabi SAW juga ketika dakwah itu yang pertama kali dakwahnya dari kalangan-kalangan terdekat ya kan, Iya. dari Iya. kalangan-kalangan yang dekat Mm-mm. dulu. Nah Salman yang paling dekat dengan Salman siapa? Ya keluarga Salman itu sendiri kan? Iya. Iya nggak sih? Bener. Jadi konsep dakwah itu sebenarnya mau pada keluarga masing-masing ya. Ya dalam hal ini keluarga besar Salman ya yang paling utama adalah pengurusnya dulu nih merasakan manfaatnya. Jadi kalau ada program-program kebaikan yang nomor satu merasakan manfaatnya, wah aku puas banget nih dengan program ini. Iya. Itu pengurus Salman. Setelahnya baru ya kaum muslimin secara umum. Itu kemudian terkait dengan semangat dakwah, ya memang dakwah ini bertahap ya.
Iya. eh, bertahap tuh ya kita harus merasakan dulu kan manfaatnya seperti apa, dan itu kita mungkin baru bisa menularkan itu ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya, dakwah itu bukan pada penerimaan. Dakwah itu pada penyampaian saja ya. Dakwah pada penyampaian saja. Artinya kalau kita udah menyampaikan cukup. Itu insya Allah tidak akan membuat kita kecewa dengan berbagai macam program yang kita lakukan. Iya, kenapa? Karena kalau kita udah kasih program yang terbaik gitu kan, kita udah persiapkan dengan matang, kemudian hasilnya ternyata nggak sesuai, ya harusnya kita nggak kecewa karena kita udah melakukan yang terbaik. Iya. Kayak tadi misalnya ada pengajian Al-Quran, kita ajak semuanya yuk bareng-bareng kita pengajian Al-Quran, atau tadi nih ada program tahsin bacaan Al-Quran atau perbaikan bacaan Al-Quran di teknik, udah deket banget nih program yang baik, tapi masih banyak yang kok belum tergerak ya, nggak apa-apa, yang penting kita udah usahakan yang terbaik. Iya, Oke, kita nggak nyuruh mereka yang nggak punya motor untuk berangkat tempat yang jauh gitu kan, kita hadirkan di teknik yang memang mereka juga dekat sekali gitu kan. Ya kalaupun butuh effort naik ke lantai 2 di gedung A pada saat itu. Maksudnya ya kita udah upayakan dengan sangat baik ya, maka target kita udah sampaikan saja gitu kan, sebagaimana Nabi SAW juga tadi ya nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang dicintain, Iya. tapi tetap ya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat gitu Iya. kan ya, artinya tetap menyampaikan. Mhm. Ya tetap menyampaikan. Ada teman kita yang mungkin waktu itu aku lupa ya, atau di Salman atau bukan, ada pengurus yang ya mungkin ada kekeliruan ya, ya dinasehati gitu kan. Siapa yang menasehati? Ya yang terkait, yang pertama gitu kan, mungkin kabironya atau kabitnya, kalau nggak bisa mungkin baru atasannya lagi ya, atasannya siapa ya, ya atasannya mungkin wakil ketua Wakil. Salman, kalau nggak ya ketua umumnya sekalian gitu kan, melakukan tindakan peneguran misalnya, atau bukan peneguran ya, nasehat lah kalau di Salman itu. Iya. Udah disampaikan, kemudian masih seperti itu lagi, ya mau nggak apa gitu kan, mau gimana lagi gitu kan, yang penting udah disampaikan. Iya. Mm-mm. Kalau misalkan dakwah itu pada penerimaan ya susah. Iya. Ada nabi yang nggak punya pengikut, Iya. ada nabi yang Ada. pengikutnya dikit. Iya. Iya. Iya kan, yang ikut sama Nabi Nuh di kapal Iya. nggak banyak, bahkan anaknya sendiri nggak mau ikut. Iya. Iya kan, Heeh. kalau seandainya dakwah itu pada penerimaan, gagal Nabi Nuh pasti, Iya. anaknya nggak diangkat di kapal itu. Nah, Iya benar. kemudian ada nabi nggak punya pengikut, apakah dakwahnya gagal? Enggak lah, kan udah disampaikan. Oh, Jadi ini yang jadi motivasi bagi kita untuk dakwah, ya tetap sampaikan aja program kebaikan, tawarkan aja sekalipun nggak ada yang ikut ya misalnya. Iya. Yang hadir cuma satu, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Bisa kan. Tapi yang penting kita udah maksimal dalam nyiapin ya. Makanya perfeksionis itu adalah pada tahap persiapan, jangan pada hasil. Ya mungkin Iya, sebagai kita juga benar. ada yang perfeksionis ya, pengennya semuanya sempurna, tapi ya letaknya perfeksionis itu adalah pada persiapan. Kita perfect, kita siapkan dengan segala macamnya dengan sempurna. Kemudian ada apa? Adapun hasilnya apapun itu kita terima. Gitu. Kayak berarti emang lumayan banyak ya Mas kayak pesan yang mau disampaikan gitu. Kayak yang pertama tadi kita tuh harus emang berniat dulu gitu Betul. kan. Nah, terus juga kayak kita tuh harus tetap berusaha sekeras mungkin gitu ya Iya. dalam hal menyampaikan dakwah ini. Maksudnya nggak peduli gitu kayak dari mereka antusiasmenya mau kayak gimana, tapi yang penting dari kita tuh tetap mengusahakan kayak begitu Betul. ya Mas. Tetap ikhtiar. Alhamdulillah. ikhtiar, Ikhtiar. Nah, oke, alhamdulillah juga kita udah sampai di penghujung acara nih kali ini Sobat Dakwah. Nah, dari yang bisa kita simpulkan tadi nih bahwasanya organisasi tentang keislaman tuh bukan cuma tempat buat berkumpul ya Mas, tapi di sini tuh juga tentang sebagai sebuah tempat untuk perjuangan gitu, tempat kita untuk tumbuh, tempat kita untuk membangun karakter, dan tempat kita itu untuk menjaga cahaya dakwah ini gitu. Nah, mungkin buat sobat dakwah sekalian jangan lupa juga nih untuk tetap berkontribusi meskipun itu hanya sekecil apapun itu tetap kontribusi, karena yang namanya organisasi itu bukan milik segelintir orang, tapi itu milik sekumpulan orang yang ingin Islam tuh lebih baik ke depannya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk tetap istiqomah, tetap untuk melakukan kebaikan ke depannya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.